Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Rudi Nur Hidayat, mahasiswa UIN Raden Mas Said dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas MPS 5H dengan NIM 195211406. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dan manajemen sains. Untuk teman-teman, selamat mendengarkan. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Menurut Syagian dalam Asnawir 2006-203, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Salusu 2004, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan, perubahan lingkungan, dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Yang kedua, yaitu keputusan administratif. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan maupun teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari, dan keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Selanjutnya, kita masuk ke materi manajemen sains. Apa itu manajemen sains? Manajemen sains adalah penerapan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah manajemen untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains sering disebut operation research, metode kuantitatif, analisis kuantitatif, dan ilmu pengetahuan pembuatan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teknik manajemen sains. Teknik manajemen sains terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik pemrograman matematika. Umumnya berupa langkah-langkah matematis yang telah ditentukan dalam rangka memecahkan masalah. Yang kedua, teknik probability, yaitu solusi yang mengandung unsur ketidakpastian dengan kemungkinan adanya solusi alternatif dan umumnya hasilnya bersifat probability. Yang ketiga, teknik jaringan kerja, yaitu solusi yang mengandung unsur ketidakpastian dengan kemungkinan adanya solusi alternatif dan umumnya hasilnya bersifat probability. Yang keempat, teknik lainnya, yaitu teknik-teknik yang tidak mudah digolongkan, seperti teknik persediaan, teknik linear, dan non-linear. Nah, selanjutnya yaitu bagan teknik sains manajemen. Untuk bagannya silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Untuk yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Merupakan tahap awal di mana mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sistem. Identifikasi masalah tidak hanya dapat dilakukan oleh manajer yang rutin bekerja di suatu tempat, tetapi juga oleh pakar sains manajemen yang secara teknis menguasai teknik-teknik sains manajemen dan terlatih untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan teknik-teknik sains manajemen. Yang kedua, definisi masalah. Setelah diketahui adanya suatu masalah, masalah tersebut harus dapat dijabarkan dengan singkat dan jelas. Agar penyelesaian masalah pun dapat ditangani dengan tepat, definisi masalah harus meliputi batasan-batasan masalah dan tingkat di mana masalah tersebut mempengaruhi unit organisasi lainnya. Yang ketiga, perumusan model atau pembuatan model. Suatu model sains manajemen merupakan penyajian yang ringkas dari situasi masalah yang sedang berjalan. Yang keempat, pemecahan model. Suatu teknik sains manajemen biasanya diterapkan untuk jenis model tertentu,
Jadi, jenis model dan metode pemecahan merupakan bagian dari teknik sains manajemen. Yang kelima, implementasi. Implementasi ini merupakan tahap akhir dari proses pemecahan masalah. Implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari model yang telah dikembangkan atau pemecahan dari masalah yang dihasilkan oleh yang telah dikembangkan. Jika model sains manajemen dan solusinya tidak diimplementasi, maka semua usaha dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangan model menjadi sia-sia. Materi selanjutnya yaitu kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam berproses pengambilan keputusan dengan pendekatan model-model matematika. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian perusahaan melalui pendekatan kerja yang efisien. Yang ketiga, digunakan untuk mengelola risiko suatu saat nanti. Untuk materi yang terakhir, yaitu contoh penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, Bank of New England menggunakan model untuk mengetahui berapa banyak teller yang diperlukan untuk bekerja pada setiap lokasi bank pada sewaktu-waktu yang berbeda sepanjang hari. Yang kedua, manajer di Detroit Edison menggunakan model matematika untuk mencari cara terbaik dalam membuat rute bagi petugas terbaik selama terjadinya pemadaman listrik. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu.